tujuan si pelaku ini datang ke MUI untuk apa, Bapak? Kita nggak tahu persis ya, tetapi dari percakapan sementara yang kita peroleh, dia ingin bertemu dengan pimpinan begitu ya. Dia mengaku berasal dari Lampung dan belum diketahui sih apa motifnya, dan tentu kita berharap polisi sebagai aparat penegak hukum bisa menangani ini secara cepat sehingga masalahnya bisa clear, tidak menimbulkan spekulasi-spekulasi yang beragam, ditambah juga bisa menyingkap motif yang dimiliki oleh pelaku ya. Tetapi secara prinsip kita konsentrasi bagaimana korban bisa diselamatkan, kemudian yang kedua pelaku bisa diamankan dan juga diketahui motifnya agar terjamin rasa aman masyarakat ya. Jangan sampai kasus ini kemudian menyebabkan ketidaknyamanan, ketidakamanan dan juga ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Dan kami yakin aparat penegak hukum bisa bergerak secara cepat untuk mengungkap kasus ini. Pak Asrorun, kami melihat kabar juga bahwa sebelumnya apakah benar ini katanya pelaku ini datang kali keduanya ke MUI? Dia mengaku begitu ya, tetapi teman-teman di sekretariat belum ada yang mengenali dan belum pernah ada konfirmasi mengenai janji pertemuan dengan yang bersangkutan. Oke, ini pelaku mengaku sudah 2 kali datang ke MUI. Cuman orang-orang kantor dari MUI tidak ada yang mengenali wajah dari pelaku tersebut ya Pak ya? Soal pengakuan berapa kali datang itu belum terkonfirmasi ya, tetapi yang pasti dia pengen ketemu dengan pimpinan, nggak tahu apa yang mau dilakukan, tetapi sebelum bertemu dengan pimpinan yang bersangkutan sudah mengeluarkan pistol dan menembakkan peluru ke arah staff itu. Ya, Pak Asrorun, ini saya juga mendapatkan kabar dari media online, Pak. Ini kalau pelaku ini mengatakan bahwa dirinya seorang nabi. Benarkah demikian, Pak Asrorun? Itu muncul dari yang bersangkutan sebagaimana testimoni dari staf yang mendengar tadi ya. Tetapi apakah pengakuan itu muncul dari dia secara langsung atau tidak, kita juga belum tahu. Tapi tadi staf kami yang mendengar sempat juga ngomong seperti itu. Iya, Pak Asrorun. Izin nih saya bareng Pak Kapolda. Iya, Pak Asrorun masih bergabung bersama kami, Pak Asrorun. Masih. Ya, ini Pak Kapolda juga sudah hadir. Ya, Pak Asrorun, ini apa yang memicu pelaku Pak Asrorun hingga akhirnya mengeluarkan pistol dan menyerang sejumlah karyawan yang ada di sana? Kita belum tahu persis, tapi yang pasti sekarang sedang proses olah TKP, proses pendalaman, tetapi kita yakin bahwa kasus ini bisa diungkap oleh aparat penegak hukum dan kita juga berharap ada ketuntasan di dalam pengungkapan agar tidak menimbulkan ekses lain di luar kepentingan hukum ya. Tentu kita berharap jaminan keamanan ini bagian dari tugas kita bersama yang perlu segera diwujudkan. Saya kira itu dulu ya. Pak Asrorun, terakhir Pak Asrorun, apakah benar Pak Asrorun ini pelaku sudah diamankan dalam kondisi meninggal dunia? Pelaku diamankan ya, kondisinya tentu nanti bisa mengkonfirmasi kepada aparat penegak hukum ya. Kalau diamankan ya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Sebelum polisi datang sudah sempat ditangkap lah ya sama teman-teman di sini. Tapi kemudian aparat kepolisian datang dengan cepat dan kemudian melakukan pengamanan. Oke, jadi kondisi terakhir di MUI seperti apa saat ini Pak Asrorun? Siapanya? Kondisi lingkungan seperti apa saat ini? Apakah sudah mulai kondusif?
Kondisi kondusif sih, rapat tetap jalan. Rapat tetap jalan tadi di akhir rapat kemudian kita di-report, diputarkan CCTV yang menunjukkan adanya orang datang, kemudian ada kaca pecah, kemudian ada insiden, kemudian ada salah satu staf kita terkena tembakan di punggung itu, baru kemudian kita diskusi dan teman-teman kemudian memberitakan ini. Ya, Pak Asrorun, kalau Anda mendapatkan informasi dari lapangan ketika kejadian ini terjadi, Pak Asrorun, rentang waktu pelaku datang hingga melakukan penyerangan ini berapa lama, Pak Asrorun? Sangat cepat ya. Kita kan rapat mulai jam 10, selesai jam 12, jam 12.15 lah. Nah, insiden itu jam 11.15-an. Jadi pas sedang kita berada di dalam rapat di lantai 4. Nah, kebetulan kan saya tadi hybrid ya, saya datang rapat dengan Zoom, setelah itu saya juga datang ke lantai 4 di sela-sela itu. Nah, pas insiden itu saya ada di bawah, tetapi dalam posisi sudah teramankan ya. Polisi belum datang, tetapi sudah teramankan. Oke, kalau sejauh ini Pak Asrorun sebelum hari insiden penembakan ini saat ini, apakah dari kemarin Pak Asrorun ada tanda-tanda ada terorkah dari pihak-pihak tertentu? Enggak ada tanda-tanda. Tentu kita berharap ini sebagai kasus yang nanti diharapkan teman-teman dari aparat penegak hukum bisa mengungkap secara detail kan mengenai tindakan kemudian motif yang dilakukan oleh si pelaku dan juga penanganan secara cepat untuk menjamin rasa aman agar ini tidak berekses ke masalah-masalah yang lain. Tapi Pak Asrorun dapat dipastikan kalau pelaku ini berjumlah hanya seorang, Pak Asrorun? Satu orang. Yang datang pun juga satu orang. Kalau kondisi terkini dari pelaku, Pak Asrorun mengetahui seperti apa kabarnya? Gimana? Kondisi terkini pelaku saat ini seperti apa? Saya belum update. Tapi kalau tadi melihat rekonstruksi dari CCTV, saya memang sempat dibekuk oleh polisi, 2 orang polisi mengamankan, kemudian dimasukkan ke mobil. Oke Pak Asrorun, ini kan pelaku datang ke MUI untuk bertemu dengan ketua MUI. Ini ketika karyawan yang menerima ini tujuannya untuk apa? Apakah diketahui Pak Asrorun? Belum diketahui secara detail. Sempat disebut tadi itu mengaku Tuhan, mengaku Nabi begitu, tapi itu spekulatif ya, tentu motif yang sebenarnya akan diungkap oleh teman-teman APH. Tapi bisa dibenarkan ya Pak Asrorun kalau pelaku ini memang bertujuan untuk bertemu dengan ketua MUI saat ini? Dia menyebut begitu. Saya nggak tahu apakah dia tahu kita sedang rapat di atas atau tidak, apakah ada hubungan karena ini rapat pertama setelah libur Idul Fitri begitu ya. Kita nggak tahu persis ya. Tetapi bahwa faktanya kita sedang rapat pimpinan di lantai 4, kemudian tamu tak dikenal datang, kemudian mengaku pengen ketemu, dan waktu prosesnya sangat cepat kemudian terjadi penembakan itu. Kalau penyerangan pada siang hari ini tadi, apakah ada berhubungan Pak Asrorun dengan rapat yang digelar pada siang ini? Gimana? Ada hubungan nggak Pak Asrorun penyerangan yang dilakukan pada siang hari ini dengan rapat yang digelar pada MUI? Kita nggak tahu, yang pasti hubungannya adalah hubungan soal waktu, hubungan soal tempat. Kita di lantai 4, kasusnya di lantai 1, waktunya juga pada saat kami sedang rapat kan gitu aja. Soal kemudian mengkaitkan ada hubungan atau enggak kan tadi nanti terkait dengan olah TKP-nya. 2 karyawan yang terluka Pak Asrorun dibawa ke rumah sakit mana Pak Asrorun? Rumah Sakit Agung ya, di Manggarai, Pasar Rumput. Oke, baik. Iya. Pak Asrorun kami baik, terima kasih banyak Pak Asrorun atas waktunya telah bergabung bersama kami di Breaking News saat ini. Salam ke teman-teman ya. Baik, terima kasih banyak Pak Asrorun Niaim selaku Ketua MUI Bidang Fatwa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, sekarang kami juga telah terhubung dengan kontributor iNews yang saat ini sudah berada di lokasi dengan Rian di sana. Halo, selamat siang rekan Rian. Selamat siang Mas Aiman. Ya, rekan Rian, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi terkini pasca penembakan yang terjadi pada pukul 11.15 tadi?
Untuk saat ini di Majelis Ulama Indonesia di Kantornya, tapi para awak media masih belum diperbolehkan. Dikarenakan Kapolda Arja Mariowanto, Kapolres Jakarta Pusat, Komarudin sama Dinas Primos Hengki Haryadi sudah berada di dalam. Kemudian tadi saya sempat juga sebentar karena memang pimpinan kedua sudah datang untuk olah TKP dan seperti bisa dilihat sendiri karena memang sekarang ini sudah dipasang garis polisi.